Bismillahirrahmanirrahim. Kepada takmir masjid, kepada imam masjid, dan kepada semuanya yang tidak bisa saya sebut namanya, semoga kegiatan kita di subuh hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, hari ini adalah hari yang ketiga kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka tentu saja kita masih berada di awal-awal bulan yang mulia ini. Maka kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita, sehingganya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bisa menjalankan ibadah dan amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Maka bulan ini menjadi mulia karena sebab Quran turun pada bulan ini. Dan memang Al-Quran tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti kemuliaan padanya, karena dia turun dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia. Kemudian dia dibawa oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril adalah malaikat yang termulia dari seluruh malaikat yang ada. Kemudian dia diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah Nabi kita sebagai Nabi yang termulia dari seluruh Nabi dan Rasul yang ada. Dan tatkala Quran itu turun kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang termulia dari seluruh umat yang ada. Ketika Quran itu turun di negeri Makkah dan Madinah, maka jadilah Makkah dan Madinah sebagai tempat yang termulia dari seluruh tempat-tempat yang ada di dunia ini. Ketika Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka jadilah bulan Ramadan sayyidus syuhur, pimpinannya semua bulan, bulan yang termulia dari seluruh bulan-bulan yang ada. Dan ketika Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan, maka jadilah malam itu sebagai malam yang termulia dari seluruh malam-malam yang ada. Maka perhatikan jamaah sekalian, bagaimana Quran ini tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti dia akan mulia, melainkan pasti dia akan diberikan kemuliaan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita menginginkan kemuliaan, kalau kita menginginkan kejayaan, maka cara yang paling terbaik, cara yang paling dekat untuk kita bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tilawatul Quran, dengan kita membaca Quran itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perhatikan, Quran ini ternyata menjadi mulia dan terdapat pengaruh yang sangat mulia, pengaruh yang sangat baik bagi setiap orang yang membacanya. Bahkan walaupun dia adalah orang munafik, bahkan walaupun dia adalah orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjah. Perumpamaan orang yang beriman yang dia baca Quran itu, permisalannya seperti buah utrujjah. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Baunya wangi, rasanya pun enak. Itu perumpamaan mukmin yang membaca Quran. Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an mathalut tamrah. Dan perumpamaan orang yang beriman tapi dia tidak baca Quran seperti buah kurma, kata Nabi. Tidak ada bau wanginya tapi rasanya masih manis, karena iman masih ada dan tertanam di dalam diri. Namun tidak ada wanginya karena dia tidak baca Quran. Wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an mathalur raihanah. Adapun perumpamaan orang munafik yang dia baca Quran, maka seperti buah raihanah. Rihuha thayyib wa ta'muha mur. Baunya wangi, kata Nabi, tetapi rasanya pahit karena iman tidak ada. Tapi karena dia baca Quran, maka Quran tetap memberikan efek positif pada dirinya. Wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjah. Adapun orang munafik yang dia tidak baca Quran, maka seperti utrujjah. La rihalaha wa ta'muha mur. Tidak ada bau wanginya dan rasanya pun pahit. Perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagaimana pengaruh Quran itu ada pada diri orang-orang yang membacanya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentu di bulan yang agung ini, bulan yang mulia ini, ketika kita membaca Quran, maka semakin berlipat ganda keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Quran bukan hanya bisa memberikan efek positif kepada makhluk hidup, kepada orang-orang yang membacanya, kepada jin dan manusia. Bahkan Quran bisa memberikan efek positif bahkan pada benda mati. Bahkan pada benda mati bisa memberikan efek positif ternyata. Simak ucapannya sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah bertutur, innal baita la yattasi'u wa tahduruhul malaikah wa tahjuruhu syayatin wa yakthuru khairuhu bi an yaqra'a fihil Qur'an. Sesungguhnya sebuah rumah benda mati. Sesungguhnya sebuah rumah, kata Nabi, kata sahabat Abu Hurairah, akan terasa lapang dia, akan terasa nyaman dia, dihadiri oleh para malaikat dan ditinggalkan oleh syaitan, serta semakin banyak kebaikan pada rumah itu manakala dibacakan Quran di dalamnya. Sementara kata Abu Hurairah, innal baita la yadiqu wa tahduruhu syayatin wa tahjuruhu al malaikah wa yaqillu khairuhu bi alla yuqra'a fihi al Qur'an. Rumah yang tidak dibacakan Quran padanya maka terasa sempit dan tidak nyaman. Malaikat tidak mau hadir, justru syaitan yang hadir di rumah itu, dan akan sedikit kebaikan yang ada di dalam rumah itu. Perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Quran itu jangan hanya kita baca di masjid-masjid. Baca dia di masjid, tapi jangan lupa rumah kita juga butuh dibacakan Quran di dalamnya.
supaya bertambah kebaikannya, supaya kita merasa nyaman berada di rumah itu, supaya kita merasa enak di rumah itu. Sebab malaikat yang hadir, syaitan keluar dari rumah kita. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Rumah yang mewah, rumah yang megah, rumah yang luas belum bisa mendapat jaminan kenyamanan berada di rumah itu kalau tidak dibacakan Quran di dalamnya. Rumahnya mungkin mewah, rumahnya mungkin megah, tetapi dia tidak merasa nyaman berada di rumahnya. Pengennya mau marah terus di dalam rumah. Sempit dadanya ketika berada di dalam rumah. Kenapa? Salah satunya mungkin karena jarang dibacakan Quran di dalam rumah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sementara rumah yang walaupun terlihat sederhana, tidak terlalu lapang, tidak terlalu megah, tapi ketika Quran dibacakan di dalamnya, maka terasa lapang dia, terasa nyaman dia. Sebab malaikat yang hadir, syaitan pergi dari rumah itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan yang tidak dibacakan Quran di dalamnya. Inna syaitana yanfiru minal bait allati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sebab syaitan, kata Nabi, akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Quran itu mulia. Orang yang membacanya mulia, dan sesuatu yang dibacakan padanya maka akan ada kemuliaan. Tapi yang menjadi pertanyaan jamaah sekalian, mengapa kita terkadang baca Quran itu cepat sekali bosannya, cepat sekali jenuhnya? Mungkin baru 5-10 menit kita merasa sudah bosan dengannya, kita merasa jenuh, kita merasa capek. Padahal Quran itu adalah maidatullah. Dia merupakan hidangannya Allah, dia merupakan jamuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pasti lezat, pasti nikmat tentu saja. Tapi mengapa terkadang kita baca Quran ini, belum lama kita baca, tetapi sudah jenuh kita membacanya, sudah merasa malas kita membacanya? Ada apa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Sementara kalau kita membaca WhatsApp misalnya, kalau kita membaca berita dari internet misalnya, kalau kita mengikuti berita-berita misalnya, oh tahan berjam-jam itu, tidak bosan mata kita untuk melihatnya, kuat kita, bahkan terasa nikmat. Tapi kalau Quran kenapa tidak seperti itu? Ini masalah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan yang namanya masalah butuh solusi. Untuk mencari solusi, untuk mendapatkan solusi, kita lihat apa sumber masalahnya. Sumber masalahnya jamaah sekalian adalah apa yang ada di dalam hati kita. Mungkin hati kita yang kurang sehat, mungkin hati kita yang masih berpenyakit, sehingga baru saja kita baca Quran itu ternyata sudah bosan kita membacanya. Baru 5-10 menit kita membacanya sudah merasa jenuh kita membacanya. Kenapa? Hati kita yang tidak sehat, hati kita yang butuh untuk dibenahi. Sebab kalau hati ini sudah sehat, maka pasti dia akan bisa merasakan lezatnya itu membaca Quran, nikmatnya itu membaca Quran. Makanya tidak heran Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah bertutur, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Andaikan hati itu bersih, andaikan hati itu suci, maka tidak akan pernah bosan dan tidak akan pernah kenyang dengan kalam firman Allah Al-Quranul Karim.
Ini ucapan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau yang bertutur seperti ini pernah diriwayatkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau salat tahajud dalam 1 rakaat beliau bisa menghatamkan Quran. Allahu akbar. Ini bukan mengada-ngada ini. Betul disebutkan dalam riwayatnya. Utsman bin Affan dalam 1 rakaat salat tahajud beliau bisa menghatamkan Quran. Kenapa tidak ada perasaan bosan, perasaan jenuh, capek? Kenapa? Itu semua hilang, Pak, ketika dia bisa merasakan nikmatnya membaca Quran itu. Sama seperti misalnya kalau orang sudah senang dengan sesuatu, hobi terhadap sesuatu. Ada orang mungkin hobinya suka memanjat gunung, suka naik gunung dia. Capek itu kan? Oh, capek memanjat gunung, belum lagi dinginnya, belum lagi resikonya. Tapi kenapa dia bisa kuat? Dia mau untuk melakukannya. Bahkan itu akan terasa hilang itu ketika dia sudah sampai tujuannya. Rasa capek, rasa letih, lelah, dingin dan sebagainya itu hilang ketika dia sudah mencapai tujuannya. Lihat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikianlah Al-Quran. Ketika kita membacanya dengan penuh nikmat, ketika kita mentilawahnya dengan penuh kenikmatan, maka tidak akan terasa waktu berlalu, tidak akan terasa lelah dan capek di dalamnya. Dia akan terus merasakan betapa nikmatnya baca Quran itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran bukan hanya untuk kita taruh di dalam rumah kita, tetapi Quran untuk kita baca. Tapi ingat jamaah sekalian, membaca Quran, tilawatul Quran kata ulama ada 2. At-tilawatu tilawatani. Tilawah itu ada 2 kata ulama. Yang pertama tilawatun lafziyah, membaca lafaz-lafaznya. Nah, inilah yang mungkin kita kenal dengan tilawatul Quran. Kita baca lafadznya, ya, kita baca bacaannya, dan kita mendapatkan keutamaan di dalamnya. Tapi ingat jamaah sekalian, masih ada tilawah yang kedua. Inilah yang disebut dengan tilawatun hukmiyah. Dan ini yang lebih utama dari tilawah yang pertama. Tilawah hukmiyah, yaitu kita baca Quran itu bukan sekedar membacanya, tetapi kita renungi makna-maknanya, kita resapi kandungannya, dan kita tadabburi apa yang ada di dalamnya. Inilah jamaah sekalian tilawatun hukmiyah, yang dengannya kita bukan sekedar membaca Quran itu, tetapi kita baca Quran plus kita mendapatkan hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Mungkin mayoritas kita tidak memahami bahasa Arab itu. Quran berbahasa Arab. Maka kita perlu lihat artinya, kita perlu lihat maknanya, kita perlu lihat tafsirnya, supaya Quran betul-betul menjadi hudan, menjadi petunjuk bagi kita, wa rahmatan lil alamin, dan sebagai rahmat untuk semua dari kita. Kapan itu? Bukan sekedar kita baca, tetapi kita baca dia, kemudian kita renungi makna dan kandungannya. Inilah maksud diturunkannya Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkara ulul albab." Inilah Quran. Inilah Al-Quran yang kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang diberkahi. Untuk apa? Untuk kita tadabburi makna-maknanya, dan bisa menjadi peringatan bagi seluruh alam semesta. Dan ini juga yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi ayat-ayat Quran? Andaikan Quran itu turun dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapati di dalamnya perselisihan yang sangat banyak. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira.
Afala yatadabbarunal Qur'an? Tidakkah mereka mentadabburi ayat-ayat Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah di dalam hati-hati mereka terdapat gembok yang sudah mengunci hati mereka sehingga sangat sulit untuk bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itulah jamaah sekalian, penting kiranya untuk kita mentadabburi, mempelajari, meresapi, menafsirkan ayat-ayat Quran sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di kesempatan yang lain kita bisa menyinggung beberapa ayat di dalam Al-Quran yang dengannya kita bisa meresapi makna-maknanya, kita tadabburi kandungannya, dan bisa menjadi pelajaran di dalam hidup kita. Kita ambil hikmahnya dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami paparkan. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.